Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari Gamaliel Morning Prayer. Kita akan kembali melanjutkan untuk kontekstual Bible reading kita di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 25. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Ahaz anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia itu menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahaz memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria, sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahaz, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahaz dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahaz menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauhkan dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkata Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahaz. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka.
dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Ya, amin. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ini mengisahkan tentang 2 orang raja Israel, yaitu Yoahas dan Yoas. Dan juga menceritakan tentang narasi singkat tentang kematian dari Elisa. Nah, ini sesudah Raja Yehu meninggal, nah kerajaan Israel ini diperintah oleh 2 keturunan Yehu, yaitu Raja Yoas yang memerintah selama 17 tahun, dan juga Raja Yoahas yang memerintah selama 17 tahun, dan Raja Yoas yang memerintah selama 16 tahun. Kedua raja ini mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, baik Raja Yoahas maupun Raja Yoas. Baik Raja Yoas maupun Raja Yoas ini, kedua raja Israel ini mengalami peperangan dengan Hazael, dengan Raja Aram. Di ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga disebutkan bahwa Raja Yoahas ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdoa pula. Ia tidak menjauhinya. Dan bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, dan diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Ya, jadi Allah menyerahkan Israel ke dalam tangan Raja Aram, dan di ayatnya yang ke-7, di ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, ketika mereka diserahkan ke dalam tangan Raja Aram, ya Yoas ini memohon belas kasihan daripada Tuhan sendiri, dan di ayatnya yang ke-4 disebutkan Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, dan ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel itu ditindas oleh Raja Aram. Dan ketika Yoahas memohon belas kasihan dari Tuhan, ya keduanya sama-sama ditaklukkan dan dibebaskan kembali oleh Tuhan. Baik Raja Yoahas maupun Raja Yoas ini, keduanya itu sebenarnya tidak berdaya menghadapi Hazael. Tetapi di ayatnya yang ke-4 dan di ayat yang ke-23, ya menegaskan bahwa ya Tuhan memberikan belas kasihannya bagi Israel. Ya Tuhan mendengarkan, Tuhan melihat bagaimana beratnya, dan Tuhan memberikan kepada Israel seorang penolong, sehingga mereka dapat lepas dari tangan Aram, dan dapat duduk di kemah-kemah seperti yang sudah-sudah. Nah, belas kasihan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini sendiri, ya Tuhan belum ingin menghancurkan Israel, belum ingin membuang Israel. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik kepada Tuhan, dan meskipun dia mengutus Hazael untuk menyerang dan untuk menaklukkan Israel, ya Tuhan masih membiarkan Israel ini untuk diam di tanahnya karena belas kasihan, karena kesabaran Tuhan bagi mereka. Dan di ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, ya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukan dan kepahlawanannya itu semuanya tertulis dalam kitab-kitab raja-raja Israel. Dan Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria dan digantikan oleh Raja Yoas. Raja Yoas di sini juga memerintah 16 tahun, dan dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dan dia juga berperang melawan Amasya, Raja Yehuda. Di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15, ya kita melihat di sini ketika Raja Yoas ini mengunjungi Nabi Elisa yang sedang sakit keras. Nah, sambil menangisi Elisa ini, ya Yoas ya berkata kepadanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda.
Nah, di sini ucapan yang disampaikan oleh Raja Yoas ini suatu ucapan yang sama yang pernah diucapkan ketika diucapkan Elisa saat Elia ini ingin pergi ke surga ini. Jadi di sini mengungkapkan ya Raja Yoas juga gentar ya menghadapi peperangan, ya dia merasa takut menghadapi tanpa Elisa akan kehilangan penyertaan Allah. Lalu Elisa memintanya untuk di ayat yang ke-15 untuk mengambil busur dan anak-anak panah. Ya, lalu diambilnya lah busur dan anak-anak panah itu. Dan janji Tuhan bagi Israel itu ya diberikan dalam nubuat yang disampaikan melalui Elisa. Ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 ya kita melihat bahwa ya Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel gitu untuk memukul balik Raja Aram. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka yaitu dengan cara yang tidak biasa. Dikatakan bahwa ambillah busur dan anak panah, diambilnyalah busur dan anak panah. Berkatalah kepada Raja Israel di ayat yang ke-16, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibuka, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Jadi dengan cara yang tidak biasa, dengan memukulkan anak panah ke tanah, ya menjadi tanda akan berapa kali Israel akan memukul Aram. Nah ini bagian yang unik karena memukulkan panah ke tanah bukan saja menjadi tanda kemenangan, tetapi juga menjadi dasar berapa kali pertempuran yang memberikan kemenangan itu akan terjadi. Ya, Tuhan memberikan kemenangan, yaitu dengan melihat apa yang diperbuat Raja Israel. Nah, Raja Israel, Raja Yoas ini dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan, tetapi hanya 3 kali. Nah, ketika diambil anak panah itu, dipukulnya ke tanah, dan dipukulnya sampai 3 kali, kemudian ia berhenti. Ya, jadi dan Abdi Allah itu menjadi gusar, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali, dengan berbuat demikian engkau memukul Aram habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Jadi ya Raja Israel dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan, tetapi hanya 3 kali. Di bagian ayatnya yang ke-20 dan di ayatnya yang ke-21, di sini dicatat tentang menjelang kematian Elisa, yaitu matilah Elisa, dikuburkan, dan gerombolan Moab memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Nah, di sini mujizat yang dilakukan Elisa setelah dia mati dikatakan yaitu ketika orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka ke dalam kubur Elisa, dia pergi. Dan mayat itu kena kepada tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah, di sini disebutkan ketika ada mayat yang dilemparkan ke tulang belulang Elisa, tiba-tiba mayat itu hidup kembali. Bahkan tulang orang mati, bahkan tulang-tulangnya tulang-tulangnya Elisa membangkitkan orang mati tersebut. Dan di pasal yang ke-13 ini, di ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, ya ditutup dengan berita kematian dari Hazael. Ya, Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Ya, di ayatnya yang ke-23 ini ada janji Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan mengasihi, menyayangi, dan dia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dia tidak mau memusnahkan mereka dan belum mau membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Di ayat yang keempat, ayat yang ke-23 ini menunjukkan tentang bagaimana janji Tuhan, bagaimana belas kasihan Tuhan yang dinyatakan. Dan di pasalnya yang ke-13 ya ditutup dengan berita kematian Hazael dan kemenangan Yoas 3 kali atas Aram. Baik Yehu, Elisa, dan Hazael yang sudah mati, dan kematian orang-orang yang dinubuatkan Elia gitu di 1 Raja-Raja kemarin pasal yang ke-19 ya menunjukkan bahwa Israel ini mendapat sekali periode penghukuman telah lewat, tetapi Israel yang mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Dan disebutkan bahwa Tuhan mengingat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan karena Tuhan masih mengingat itu, dia belum mau memusnahkan mereka. Ya, Tuhan mendengarkan, Tuhan memberikan belas kasihannya,
dan Tuhan belum membuang mereka dari hadapannya. Dan dikatakan ketika Raja Hazael mati dan Ben-Hadad menggantikan dia. Dan Yoas bin Yohas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad kota-kota yang dalam peperangan yang direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Dan 3 kali Yoas mengalahkan dan mendapatkan kembali kota-kota Israel. Nah, di sini dinyatakan bahwa ya pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-25 ya Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, dia tidak jadi menghukum Israel, dia belum mau membawa umatnya ke dalam pembuangan karena belas kasihannya. Dan Tuhan memakai Hazael, dan yang terjadi di sini bukanlah yang luput dari pedang Hazael yang akan dibunuh Yehu dan yang luput dari Yehu akan dibunuh Elisa, tetapi Yehu memusnahkan seluruh keluarga Ahab. Dan Hazael menghancurkan Israel dengan dahsyat tetapi tidak mengalahkan mereka, dan Elisa Tuhan pakai untuk mengerjakan tanda-tanda dan ya bukti penyertaan Tuhan bagi Israel. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi Israel, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Yoas atas Aram sebanyak 3 kali. Dari perikop ini kita melihat tentang bagaimana belas kasihan Tuhan yang dinyatakan kepada bangsanya, ada kasih, ada pengampunan yang diberikan. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap janjinya melampaui rancangan murkanya. Bahkan Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi, dan dia berpaling kepada mereka karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aplikasi apa yang bisa kita terapkan di dalam perikop ini adalah ya, apakah saya dan saudara sudah hidup di dalam pertobatan, di dalam belas kasihan Tuhan? Apakah kita sudah senantiasa hidup di dalam kasih setia Tuhan? Dan kiranya kita terus senantiasa hidup di dalam kemenangan yang dari Tuhan dan menghidupi pertobatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhanlah Allah yang senantiasa memberikan kemenangan pada setiap kita. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Fani sudah membawa penolongan bagi kita. Tapi pada saat terkasih kita bersyukur kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di tengah ketidaksetiaan umat manusia, orang percaya Tuhan tetap setia, penuh dengan belas kasihan. Dialah yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Kemuliaan bagi Tuhan, mari kita angkat menjadi sebagai respon atas firman Tuhan pagi. Di tempat
seluruh hidup dan keluarga kita agar penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan kehidupan kita memberi hidup bagi orang-orang sekitar yang hidup dalam kegelapan dan dosa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang melampaui semua rancangan kemurkaan-Mu. Kami orang-orang yang berdosa, penuh dengan kelemahan, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, ampuni kami semuanya, sucikan, kuduskan kami, dan biarlah belas kasihan melimpah itu memenuhi hidup dan kehidupan kami. Limpahkan kasih agape itu dalam hidup kami dengan melimpahnya, dan biarlah kami juga penuh dengan kemuliaan Tuhan, seperti tulang-tulang Elisa yang sudah mati pun masih memberikan kehidupan bagi orang-orang mati. Mari Tuhan hari ini hidupkan seluruh anggota keluarga kami sungguh-sungguh penuh dengan kemuliaan nama Tuhan dan mencerminkan kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang hidup dalam dosa, penyembahan kepada berhala-berhala, ilah-ilah asing itu. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu, dan biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya.